Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada 4 teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori India, yang kedua teori Arab, yang ketiga teori Persia, dan yang terakhir teori Cina. Langsung saja ya. Yang pertama yaitu teori India. Nah, teori ini dikemukakan oleh Wisnuatul, Snodgrass, Mokwin, dan Fatimi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam pertama kali datang ke Indonesia yaitu sekitar pada abad ke-13 Masehi. Salah satu tokohnya yaitu Wisnuatul mengemukakan bukti bahwa adanya persamaan mazhab Syafi'i antara di anak benua India dengan di Indonesia. Nah, orang-orang bermadzhab Syafi'i ini bermigrasi dan menetap di Gujarat dan Malabar. Kemudian mereka menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Jadi, ia berpendapat bahwa proses Islamisasi di Nusantara dilakukan oleh orang Arab, tetapi bukan datang langsung dari Arab, melainkan dari Gujarat dan Malabar. Kemudian ada tokoh lain yaitu Snodgrass berpendapat bahwa saat Islam mempunyai pengaruh yang kuat di kota-kota India Selatan, banyak Muslim Dhaka yang menetap di sana. Nah, mereka itulah yang pertama kali menyebarkan Islam ke Nusantara. Ia berpendapat bahwa Islam Nusantara berasal dari India karena sudah lama terjalin hubungan antara Indonesia dengan India. Kemudian yang kedua yaitu ada teori Arab. Nah, teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold, Crawford, Nieman, dan de Hollander. Salah satu tokohnya yaitu Arnold berpendapat bahwa saat para pedagang Arab menguasai perdagangan Barat Timur sejak awal abad ke-7 dan ke-8 Masehi, mereka menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Mereka juga melakukan kawin campur dengan penduduk setempat, sehingga muncullah komunitas Muslim. Crawford mengatakan bahwa Islam dikenal langsung dari Arab. Meskipun demikian, dia juga menegaskan bahwa hubungan India dengan Indonesia merupakan faktor yang sangat penting. Nieman tidak menyebutkan waktu masuknya agama Islam ke Indonesia, sedangkan de Hollander memperkirakan pada abad ke-13 Masehi, sekitar abad 13 Masehi. Nah, Nieman dan de Hollander berpendapat bahwa Islam itu datang dari Hadramaut. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Ia mendasarkan argumennya pada persamaan budaya antara di Persia dengan di Indonesia. Di antaranya budaya-budaya tersebut yaitu yang pertama ada peringatan 10 hari Asyura, peringatan tanggal 10 pada bulan Asyura. Yang kedua ada persamaan sistem mengeja huruf Arab, dan yang ketiga yaitu ada persamaan batu nisan antara Sultan Malik As-Saleh dengan Sultan Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Teori yang keempat yaitu teori Cina. Nah, dalam teori ini menyatakan bahwa proses Islamisasi Nusantara berasal dari Cina. Pada abad ke-9 Masehi, banyak Muslim Cina dari wilayah Kanton dan wilayah Cina Selatan lainnya mengungsi ke daerah Jawa, sebagian ke Kedah, dan sebagian lagi ke Sumatera. Hal ini terjadi karena pada masa pemerintahan Hancho terjadi penumpasan terhadap penduduk Muslim yang ada di Cina. Untuk bukti-bukti teori Cina ini yaitu adanya unsur-unsur Cina pada arsitek masjid-masjid kuno. Salah satunya yaitu Masjid Banten. Nah, di samping adanya pengungsian dari Cina ke Jawa pada abad ke-9 Masehi, pada abad ke-11 Masehi juga sudah ada perkumpulan komunitas Muslim di wilayah Campak.